Masih Basile, Gaston Castaño kembali ke Basile Onambele. Pindah ke sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan pertahanan PSM. Denny Rumba, pendek saja ke Anwarudin, kembali ke Denny Rumba. Masih Denny Rumba melepaskan tendangan. Denny Rumba lemah menyusut tanah. Masih berada di sisi sebelah kanan gawang Syamsidar. Ya. Dari sederet penampilan PSIS Semarang, Ali Khadafi, Claudio Proneto, masih Proneto pindah ke kanan, Irsyad Aras, lepaskan umpan Irsyad Aras yang dituju adalah Aldo Barreto dan wasit melihat bahwa tampaknya Aldo Barreto sedikit melakukan pelanggaran terhadap Basuki, membuat peluang yang dimiliki oleh PSM Makassar tadi kembali terbuang. sebuah gangguan ya kita lihat. Bagaimana penjaga gawang PSIS Semarang, Dasuki, dalam keadaan yang sebetulnya harus terlindung. Samsul Hairudin jauh ke depan. Anwarudin. Masih Anwarudin. Basile Onambele. Bayang-bayangi dengan ketat oleh Jayusman tadi. Irsyad Aras dibayang-bayangi dengan ketat oleh Anwarudin, masih gagal Anwarudin. Irsyad Aras, umpan terobosan. Sayang sekali Diva Tarkas, pemain yang baru saja masuk menggantikan Claudio Proneto, gagal memaksimalkan peluang dan tampak Basuki masih mengerang kesakitan setelah mengalami benturan dengan Diva Tarkas tadi. Ya, satu chipping bola sangat baik. Kita lihat umpan dari Irsyad tadi. Telak sekali bagaimana Diva Tarkas melakukan tendangan memang yang tidak begitu akurat karena bola justru mengenai kepala dari Basuki. Sebuah keputusan yang memang sangat berbahaya. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana telapak sepatu Diva Tarkas mengenai wajah Basuki. Sebuah perebutan bola yang memang senantiasa menghasilkan momen yang sangat tidak tepat. Ya, satu hal yang membuat penjaga gawang PSIS Semarang harus terkapar. Dan kita lihat Agus Murad sekarang tidak ada pilihan memang buat BN untuk menarik keluar Basuki, dan Diva yang baru saja masuk segera dapat kartu kuning. Iya, memang sangat membahayakan. Kita lihat dari pergerakan dari Diva tadi. Ya, karena kita tahu bahwa Arah ke Syamsidar. Kali ini Syamsidar. Dan nyaris saja, Bung. iya, kita lihat bagaimana hampir saja satu kesalahan umpan atau lemparan tadi dari Syamsidar, sehingga akhirnya Ferry mampu masih boleh melakukan crossing yang juga hampir saja pada saat bersamaan kita lihat bagaimana Jayusman ingin membuang bola namun hampir berbalik. Lemparan ke dalam bagi PSM Makassar di daerah pertahanan PSIS. Samsul Hairudin, Bali mentah. Samsul Hairudin lepaskan crossing ke kotak penalti yang dituju adalah Aldo Barreto. Kita melihat ada 3 pemain bertahan PSIS yang senantiasa mengawasi pergerakan dari seorang Aldo Barreto. Lemparan ke dalam bagi PSM Makassar, Ali Khadafi. Kembali Julio Lopez, jatuh Julio Lopez. Samsul Hairudin pindah ke kanan, Ali Khadafi, kembali Samsul Hairudin. Irsyad Aras, masih Irsyad Aras, lepaskan umpan Irsyad Aras terlalu rendah. Masih Irsyad Aras, bayang-bayangi dengan ketat oleh pemain-pemain bertahan PSIS Semarang, lepaskan umpan dan kembali gagal. Samsul Hairudin lepaskan tendangan langsung. ya, Masih bisa dihalau. Sebuah tendangan yang cukup keras dari Samsul Hairudin. ya.
sebuah tendangan yang baik saya pikir dari Samsul. Dan pada saat yang sama Hery Susilo juga melakukan di babak kedua ini. Sekaligus melahirkan sebuah set piece bagi PSM Makassar pada 10 menit terakhir di babak kedua. Ruang tentunya Bali dimiliki oleh anak-anak Makassar. Kita nantikan. Bola dieksekusi oleh Jelo, sudah melepaskan umpan langsung ke depan gawang. Dan Irsyad Aras masih bisa ditip oleh Agus Murad. Iya, satu peluang. Kita bagaimana dengan kegemilangan Irsyad di babak kedua ini mendapatkan peluang yang juga yang sangat baik. Namun kembali Agus Murad menjadi penyelamat gawang daripada PSS Semarang yang baru saja ditinggalkan oleh Basuki. Ya, kita lihat bagaimana sebuah tendangan yang bagus dari Irsyad di tip tadi. Bali PSM Makassar. Ya, sebuah scrimmage kita lihat tidak begitu persis pengetahuan kita apa yang terjadi untuk Agus Murad. Bermula dari sebuah sepak pojok, Jelo. Ini dia, sepertinya tandukan dari Ali Kadafi. Dan tendangan dari Aldo Barreto menerpa salah satu pemain dari PSIS Semarang. Coach Raja Isa dan tampaknya Agus Murad kembali harus mendapatkan perawatan dari tim medis PSIS Semarang. Namun kali ini Agus Murad kembali mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, tentunya dengan konsentrasi penuh di akhir-akhir babak kedua ini harus diperlukan. Dari Uja tadi. Ya, 10 menit terakhir dari menit ke-73 tadi, sederet peluang lahir memang untuk skuad PSM Makassar. Dan kita tahu juga bagaimana barisan belakang Semarang terus dibombardir. Tetapi belum ada gol yang muncul. Selain juga karena ketangguhan dan tingkat disiplin yang bagus dari Idrus Gunawan dan kawan-kawan. Kita melihat juga faktor Dewi Fortuna, keberuntungan juga belum hinggap di dalam skuad Juku Eja PSM Makassar. Lihat Bambang, happy, penuh dengan senyum. Sebuah kemenangan yang dan sekarang mereka dalam status leading 1-0 untuk tim besar dengan nama besar juga, PSM Makassar. Akankah status leading sementara yang diperoleh oleh PSIS Semarang atas PSM Makassar mampu dipertahankan hingga usainya pertandingan? Sekaligus membuat PSIS dapat meraih kemenangan untuk yang kedua kalinya. Ya, kita lihat sesuatu terjadi di lapangan. Ada ribut-ribut antar pemain. Kita berharap tidak ada sesuatu yang lebih dramatis terjadi. Kita berharap para pemain dari kubu kedua tim tetap melakukan kontrol emosi dengan maksimal. Dan lihat, ada beberapa nama di situ, terutama Jayusman dan juga Rahmat Latif. Masih dalam keadaan emosional. Dalam gerak lambat bagaimana? Iya. Sebuah aksi yang sedikit nak. Gaston Castaño berpindah ke kanan. Kali ini gagal. Ferry lewati Rahmat Latif. Dan sebuah tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh Rahmat Latif. Berbuah kartu kuning dari wasit Yandri. Ya, sebuah kontrol emosi yang tidak begitu bagus dari Rahmat Latif. Ini adalah sekaligus merupakan kartu kuning yang ketiga bagi PSM Makassar. Sebuah hadangan dan kita lihat bagaimana Rahmat melepaskan bola tadi. Ini dia. Satu hal yang jelas melanggar fair play dan saya pikir membutuhkan wasit Yandri untuk menghadiahi Rahmat Latif dengan kartu kuning, sesuatu yang sangat-sangat pantas tentu saja. Satu hal yang sebenarnya tidak patut dilakukan oleh seorang Rahmat Latif. Ya, ini adalah anak muda, betul, yang pernah beredar untuk